emosi, Pak. Emosi. Menyesal nggak? Menyesal, Pak. Inilah detik-detik orang tua murid yang juga pelaku penganiayaan guru datang ke Polres Rejang Lebong untuk menyerahkan diri. Pelaku sempat buron selama 5 hari. Dalam pantauan polisi, pelaku berpindah-pindah tempat. Menyerahkan diri diserahkan oleh keluarganya dan selanjutnya dilakukan pengamanan oleh petugas kepolisian. Berkat daripada usaha persuasif dari gabungan Polres, Polda maupun Polsek dan juga pencarian dan beberapa tim opsional di beberapa titik. Tersangka penganiayaan merupakan residivis kasus pencurian dengan kekerasan di tahun 2014. Tersangka sempat menjalani hukuman selama 2 tahun 6 bulan. Kini tersangka dijerat pasal berlapis atas dugaan penganiayaan berat secara terencana terhadap seorang pegawai negeri yang menjalankan tugas sah dengan hukuman paling lama 16 tahun penjara. Sementara itu, dokter menyatakan korban mengalami luka kebutaan permanen. Guru SMA Negeri 7 Rejang Lebong, Bengkulu ini harus menjalani operasi bedah. Kejadian naas ini bermula saat guru Zaharman melihat anak pelaku merokok di kantin sekolah. Korban lalu menegur anak pelaku. Tak terima, anak pelaku lalu pergi dan melapor ke orang tuanya bahwa telah ditendang oleh guru olahraga itu. Pelaku emosi dan mendatangi sekolah dengan membawa ketapel. Bilang dia ditendang. Gimana anaknya? Bilang dia ditendang, Pak. Ditendang? Iya. Ditendang di sebelah mana? Di kirinya, Pak. Nah, terus setelah dengar itu, apa tindakannya? Aku emosi, Pak. Emosi. Menyesal nggak? Menyesal, Pak. Itu sangat menyesal. Iya, Pak. Nah, terus setelah tahu kalau setelah tembakan ketapel itu melukai, apa? Selanjutnya, tindakannya Bapak apa? Lari, Pak. Masih tak terima, dari balik jeruji, pelaku bahkan melaporkan balik korban atas dugaan penganiayaan. Atas keterangan anak pelaku yang mengaku tidak merokok. Menurut pengakuannya, yang merokok adalah teman yang duduk di sebelahnya. Pemprov Bengkulu menyatakan akan mengusut kasus ini dengan mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan. Namun jika diperlukan, Pemprov Bengkulu menyatakan siap memberikan bantuan hukum berupa pengacara dari pemerintah daerah. Kalau tidak itu kita ke jalur hukum. Pemerintah siap membela ASN yang memang kalau memang betul-betul dia teraniaya atau gimana itu kewajiban pemerintah. Kita punya buru hukum sebagai pengacara pemerintah daerah. Dan juga kita Pak Gubernur punya pengacara khusus kalau memang itu nanti perlu kita angkat ke jalur hukum. Aktivitas belajar mengajar di SMA Negeri 7 sementara waktu diliburkan. Trauma akibat kejadian ini bukan hanya dialami guru Zaharman, tapi juga guru-guru lainnya. Kejadian kekerasan di lingkungan sekolah tidak hanya kali ini terjadi. Murid yang melakukan kesalahan dan guru yang tak kuasa menahan tindakan kekerasan. Aksi kekerasan di kelas ini bermula saat seorang siswa kelas 12 jurusan TKJ SMK Muhammadiyah Banyuresmi ketahuan oleh guru sedang merokok di dalam kelas. Sebagai hukuman, guru itu lalu menampar siswa dengan buku. Guru tersebut juga memberi kesempatan para siswi untuk menampar siswa perokok. Aksi pendisiplinan ini mendapat berbagai respon. Kepala sekolah menyebut siswa tersebut sudah sering melakukan pelanggaran sekolah. Kasus penamparan guru di Garut, Jawa Barat ini akhirnya selesai secara kekeluargaan. Siswa berpakaian olahraga ini tiba-tiba saja berteriak dan mengancam seorang guru dengan sebilah pedang.
Peristiwa yang terjadi di SMK Negeri Samarinda ini bermula saat guru mengajarkan pelajaran olahraga, cara menangkap bola, mengingatkan setiap murid bahwa siswa yang melepas bola akan diberi sanksi push up. Kenapa dia? Pelaku lalu mengolok gurunya. Emosi, sang guru lalu menendang kaki muridnya. Siswa justru marah dan pulang untuk mengambil pedang. Petugas kebersihan sempat mengalami luka gores di tangan saat mencoba merebut pedangnya. Kak guru olahraga kah? Punya bapak ibu? Oh pantas gak punya bapak kamu terus sombong gitu. Siswa SMK ini nekat memaki staf sekolah hingga mengeluarkan kata-kata kasar. Bapak! Peristiwa ini terjadi saat murid memainkan lampu di kelas, saklar ditekan mati nyala berulang kali. Staf sekolah yang berjaga saat jam istirahat lalu menegur murid di kelas 11 ini. Udah, diam kamu. Tak terima dengan makian staf sekolah ini, murid lalu semakin berulah. Usai adu mulut ini, staf sekolah lalu memanggil guru BP untuk menenangkan murid yang tersulut emosi. Siswa yang memaki guru tersebut akhirnya meminta maaf. Dia mengatakan bahwa dirinya sudah diproses dan dimaafkan oleh pihak sekolah. Sekolah sudah memproses saya atas perbuatan tidak sopan tersebut dan sudah selesai semuanya. Saya berjanji akan menjadi lebih baik lagi dan tidak akan mengulangi hal-hal yang tidak sopan tersebut.